Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Wasoya al-Aba lil Abna. Hari ini kita masih dalam pembahasan bab yang ketujuh, masih seputar tentang adab mutalla'ah, adab mudzakarah, dan adab munadzarah. Jadi ada tiga, saya ulangi kembali, ada tiga mutalla'ah. Jadi menelaah kembali pelajaran itu untuk sampai pada pemahaman yang lebih dalam, peresapan makna di dalam kalbu. Lalu mudzakarah untuk membantu mengingat-ingat kembali hafalan kita. Lalu yang terakhir adalah munadzarah. Munadzarah itu adalah majlis ilmu di mana seseorang dengan yang lain saling menunjukkan dalil. Ya, munadzarah itu seperti diskusi, tapi ada juga seperti berdebat. Biasanya dilakukan oleh para ulama-ulama itu. Maka ada namanya bahsul kutub, ada bahsul masail, ada majlis-majlis semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, wahai anakku, qallama ijtama'a talibun ma'a zumratin min ikhwanihi. Sangat sedikit murid-murid yang punya tradisi untuk berkumpul dengan kelompoknya, illa kana madarul muhawwarah, kecuali itu kemudian menjadi satu ajang, untuk kemudian bermusyawarah bainahum alal munadzarah. Munadzarah kalau bahasa Jawanya itu munadzarah, diskusi atau adu nalar, ya. Wal mufawwadah fil masail, jadi mengambil faedah dari segala persoalan, allati ya'rifuha, segala perkara yang diketahui. Fala taqta. Nah, jadi ini jadi tradisi orang yang alim di zaman dahulu tidak bisa dilepaskan dari tradisi untuk munadzarah. Karena apa? Dengan munadzarah bisa kemudian terukur keilmuan seseorang. Jadi seringkali seseorang merasa pemahamannya sudah luar biasa, tetapi tidak pernah diperlihatkan orang lain. Jangan-jangan pemahamannya salah semuanya. Ya. Maka disitulah orang perlu diskusi. Orang sesama alim itu diskusi. Jadi ada etikanya begini. Kalau kita bertemu orang yang lebih bodoh dari kita, maka tugas kita adalah bersedekah ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sedang bertemu dengan orang yang setara dengan kita dalam keilmuan, maka bisa jadi kita melihat satu unsur, yang lain melihat unsur yang lain. Maka diperlukan munadzarah, berdiskusi. Kalau kita ketemu dengan orang yang ahli dengan kita, maka gunakan sebaik-baiknya untuk memasang telinga kita, bukan mendebatnya. Karena pemahamanmu nggak nyampe. Malah justru kamu ditolong oleh orang-orang yang alim itu. Nah, itu ada level begitu. Jadi ini penting sekali. Nah, di dalam munadzarah ini, pengarang kitab Al-Aba lil Abna memberikan rambu-rambu kita tentang etika diskusi. Tujuannya adalah supaya forum yang mulia ini, forum yang digunakan untuk adu pemahaman, untuk membahas satu persoalan, untuk menemukan jantung inti dari pembahasan itu, jangan sampai justru berubah menjadi forum permusuhan yang saling mengejek satu dengan yang lainnya. Karena hakikatnya tidak ada semua orang yang betul-betul sempurna keilmuannya. Maka di sini dikatakan fala taqta. Jadi salah satu
adab dalam munadharah itu fala taqta ala mutakallimin hadisahu. Jangan pernah sekali-kali engkau memotong percakapan orang lain. Maka dalam diskusi itu ada aturannya. Jadi kalau ada orang yang sudah dikasih waktu untuk menyampaikan pendapat, maka pesan telinga baik-baik kita untuk mengambil faedah dari kalam orang itu. Barangkali ada informasi yang kita tidak ketahui. Jangan buru-buru memotong pembicaraan dan kita terburu-buru bernafsu untuk memaksa dia masuk pada pemahaman kita. Ya. Wala tatasyarra bil ijabah qabla tasabbat. Jangan kamu terburu-buru menjawab satu persoalan ketika kamu tidak ditetapkan untuk tidak dipersilahkan oleh moderator untuk berbicara. Jadi tidak boleh cepat menyangga orang, atau itu yang akan merusak satu majelis ilmu yang semestinya orang bisa mengambil faedah dengan yang lain. Wala tunazzi fi mas'alatin lam yasbiq laka al-ittila 'alaiha wala tunazzi, dan jangan kemudian kamu menulayani, menolak atau mengambil posisi bersebarangan fi mas'alatin di dalam satu persoalan lam yasbiq laka al-ittila, yang kamu sendiri tidak punya waktu menelaah. Dalam aturan diskusi begitu, tidak boleh kamu tidak baca. Jadi diskusi sudah ditentukan temanya ini, tiba-tiba kamu tidak baca, ributi gitu, mengacaukan diskusi, itu namanya tidak beradab. Kamu tidak pernah menelaahnya, tiba-tiba kamu mengkanter orang. Wala tujaddil bi ghairil haq. Jangan kamu mendebat seseorang dengan cara yang tidak benar hanya karena nafsu. Wala tudhiril adhamah. Jangan memperlihatkan betapa hebatnya dirimu, karena hakikatnya ilmu tadi adalah amanah. Tadi sebelumnya sudah disampaikan bahwa ilmu adalah amanah. Kalau kita sampai pada satu pemahaman tentang ilmu, itu hakikatnya adalah anugerah yang dititipkan Allah dalam otak kita. Papa sangat rasakan sekali, seringkali Papa menyiapkan satu materi, ketika ngajar ilmunya hilang. Berarti itu kan bukan kuasa Papa. Tapi kadang-kadang Papa tidak persiapkan, terus baca istighfar, memasrahkan semua kepada Allah. Kita hanya sebagai sarana untuk mengeluarkan hikmah-hikmah dari Allah. Kita hanya peralon untuk mengalirkan air hikmah pengetahuan. Maka Allah menitipkan ilmu dengan kita. Tiba-tiba mengalir deras kita ngomong itu. Maka jangan kemudian ketika mudahnya kita menyampaikan satu persoalan membuat kita terkagum pada diri sendiri, lalu merasa hebat yang akhirnya meremehkan orang lain. Kalau kita ngomong tentang orang yang alim, makhluk Allah yang alim, tentu setan sangat alim, bisa mendebat Allah. Tetapi ketidaktawaduan setan itu membuat ilmunya justru menjadi petaka bagi diri. Wala tudhiril adamah ala mayyunadiruka. Jangan memperlihatkan keagungan kepada orang yang munadharah bersamamu. Jadi bersama orang munadharah itu bukan forum untuk gagah-gagahan. Wala takhruj an maudu'il munadharah ila tasfihi ra'i munadharika. Jangan kamu keluar dari tema yang sudah disepakati dalam diskusi, lalu apalagi sampai engkau mengejek, ya, menganggap bodoh pemahaman orang lain. Orang yang bersamamu lagi ngomong, wah kamu itu bodoh, gitu. Tiba-tiba kalimat yang kasar itu tidak diperkenankan. Wala ila taqri'ihi bil kalamil mu'lim. Jangan sampai kamu mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan orang lain. Wala ila taubihihi. Jangan kamu melehake, ya, dan memperlihatkan, mencela dan memperlihatkan betapa bodohnya pemahaman lawanmu. Dohara khata'u fil fahmi.
Ya bunayya. Nah, jadi itu perhatikan. Jadi temanmu di dalam diskusi itu adalah kawan berpikir, bukan musuh yang ingin kau caci maki. Karena siapapun yang berdiskusi mencaci maki orang, maka tidak ada faedah ilmu pengetahuan bagi dirinya. Ya bunayya, wahai anakku, al-muhawwaratu utawi rembukan atau musawarah bainat tulabi ing dalam antarane murid fil masailil ilmiah, di dalam satu masalah yang ilmiah itu hazilatul fawaid, betul-betul agung faedah. Yang pertama di antara faedah kita mau berdiskusi adalah tukowi nguatake al-fahma ing pemahaman. Jadi siapapun yang memutola'ah sebuah pelajaran lalu dia mengulang-ulang pelajaran itu sampai kemudian dia pemahaman, diuji apakah pemahaman itu benar atau tidak dalam sebuah ruang diskusi, maka respon orang terhadap dirinya akan membantu dia memperdalam persoalan yang dia pahami itu. Maka kalau sudah itu sesuatu yang anak-anakku baca, anak-anakku ceritakan orang lain dan mendapat sanggahan atau mendapat penjelasan tambahan, biasanya memorinya akan melekat lebih kuat. Maka penting sekali menyampaikan ilmu yang kita miliki. Jadi bersedekah dalam ilmu hakikatnya adalah membantu pemahaman kita sendiri. Watut likul lisan, lan ngelancarake ucapan kita. Ada orang yang pintar tapi dia tidak biasa diskusi, dia mau ngomong menyampaikan ilmunya itu baru 1 menit, 2 menit, 5 menit macet. Tapi kalau kita sering diskusi sama orang, maka kemudian kita mudah menyampaikan, kita bisa mudah memilih kata-kata yang tepat untuk pemahaman ke orang lain. Jadi hakikatnya maka kalau di pondok anak-anakku kita akan dilatih namanya apa? 1, ada forum diskusi ya, bahsul kutub. Ada lagi forum hitobah, berpidato. Jadi berpidato itu dilatih terus. Dalam kondisi tekanan kayak apa, kita sudah biasa menyampaikan sesuatu, akan enak. Jadi kalau kita sudah biasa. Dan melatih mental kita, karena kita bertemu dengan orang yang bermacam-macam di forum yang besar, tiba-tiba orang mendengarkan ucapan kita. Wa tu'inu lan nulungi ala husni ta'bir anil a'radil maksud. Dengan seringnya kita melakukan diskusi, maka akan membantu kita untuk memantik iktibar, memudahkan kita memberikan analogi-analogi untuk memahamkan orang lain. Kebenaran kadang-kadang dibutuhkan penyampaian yang tepat sehingga kebenaran itu bisa dicerna oleh audiens. Dan itu perlu dilatih setiap hari. Kita perlu dilatih dalam sebuah forum-forum diskusi itu. Membantu mencari iktibar yang tepat, mencari analogi yang tepat. Untuk memecahkan, ada satu cerita ya, anak-anakku dulu ada orang mau ada orang punya sapi, dia pengen kurban sapi dengan 8 orang. Dia tanya kepada salah satu ulama di Jawa, Bisri. Dia matur, niki pripun? Kula gadah sapi setunggal. Orang kaya itu. Kula pengen, karena pemahaman orang umum, pokoknya kalau sapi berarti nanti tunggangan ke surga bareng satu sapi. Pengen satu keluarga kumpul 7. Sementara orangnya, keluarganya dihitung 8 karena masih ada anak kecil 1. Kula pengen kurban sapi, tetapi anaknya 8 nampu angsal yi. Nah, Bisri mengatakan ya tidak boleh karena di fikihnya 1 sapi untuk 7 orang. Lalu orang itu sudah putus asa. Aduh, ternyata tidak bisa sapi 8 orang. Nah, saat itu dia teringat sama Mbah Wahab. Maka sowan kepada Mbah Wahab. Coba saya tanya Mbah Wahab. Menurut Mbah Wahab pripun? Nah, Mbah Wahab itu menjawabnya sebenarnya sama, tetapi pendekatannya berbeda.
Mbah Wahab mengatakan, Mbah, nak kulo, kalau saya mau kurban sapi dengan 8 anggota keluarga, angsal napa mboten, Mbak? Oh, boleh, karena ada anak kecil, Mbah, kulo pengen lengkap itu satu keluarga kumur. Oh, boleh itu. Satu sapi 8 boleh. Terus Mbah Wahab nang takok, sing siji kan cacilik kan ya. Nah, sing lian-liane yang besar itu kan bisa naik sapi sendiri nanti, gampang dia naik. Tapi yang kecil susah mau naik itu. Harus ada panci aneh yang lebih kecil gitu, membantu. Terus gimana Mbah caranya? Tambah 1 kambing 1. Intinya juga 7 juga sapi plus 1 kambing 8 itu. Nah, ini iktibar ini tidak akan lahir dari orang yang tidak biasa diskusi dalam fikih munadharah itu kayak begitu itu. Jadi kalau sudah biasa ngadepin orang, dia menemukan iktibar yang mudah untuk menjelaskan pemahaman kepada orang lain, untuk menyampaikan. Jadi wadulidu lan ngetokake apa muhawarah fi talibin ing dalem wong kang amre ilmu al jur'ata ing kendel wal ikdam lan perasaan maju. Jadi orang yang biasa diskusi itu akan punya mental yang bagus. Ya bunayya, wahai anakku, la yang fauka. Ini peringatan dari pengarang kitab yang untuk jadi perenungan kita di ujung pembahasan ini. La yang fauka hada. Kabeh mau awake dinggule ilmu muda munadharah ya. Kita mutolaah, mudzakarah, semuanya itu tidak akan bermanfaat indallah wa indannas. Semua itu kepandian kita tidak akan bermanfaat illa idza kunta muhadzabal akhlak. Kecuali kamu sebagai orang alim memiliki akhlak yang mulia. Jangan sampai semakin alim suka meremehkan orang lain. Hebatnya kamu itu membuat orang menjauh darimu. Ya. Ba'idan anil fuhsi, yang jauh dari perkara ala fil qauli ing dalam ucapan, taqulul haq walau ala nafsika, berkatalah perkara yang hak meskipun itu melarati, tidak menguntungkan bagi dirimu. Wala ta'khudka, lan ojo tumprap ing sira ing dalem fil haqi ing dalem perkara hak. Jangan sampai engkau pada perkara yang hak itu menjadi laumatal laimin, orang yang membolak-balikkan dalil untuk kemudian mencela perkara-perkara yang hak. Demikian yang semoga pelajaran ini punya manfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa, Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahlis sarri wa tuhyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.